Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyinya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara, pernahkah saudara diutus ke satu tempat tertentu dengan satu tugas tertentu? Bagaimana rasanya jika saudara diutus tapi tanpa dibekali dengan apapun, tanpa dukungan, tanpa dana dan sebagainya? Nah, saudara, tentu kita akan merasa begitu discourage, begitu dilemahkan dan merasa tidak berdaya karena kondisi itu, bukan? Nah, saudara, berbeda dengan kondisi yang tadi ketika Tuhan mengutus kita menjadi saksinya di tengah dunia ini. Ya, mengutus kita bukan tanpa bekal, bukan tanpa pertolongan. Saudara, Dia mengutus kita dan menyertai kita dengan kehadiran Roh Kudus. Saudara, kemarin kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta. Hari raya di mana Roh Kudus turun untuk menyertai orang percaya, bahkan tinggal dalam diri orang percaya untuk kita boleh melakukan tugas kita. Ada kuasa Allah yang hadir dan menyertai kesaksian kita. Saudara, sebagai umat Tuhan, sebenarnya tugas kita adalah bersaksi dan bukannya menobatkan orang. Bersaksi artinya kita menyatakan apa yang sudah kita alami dari Tuhan kepada sesama, kasih-Nya, pertolongannya, baik lewat perkataan kita maupun perbuatan kita. Dan Roh Kuduslah yang akan berkarya nanti dan kuasanya untuk menginsafkan orang tersebut akan dosanya, bukan dengan kekuatan kita. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengutus kita dengan menyertai kita dengan kuasanya. Nah, saudara, pertanyaan berikutnya, kepada siapakah kita harus bersaksi? Secara prinsip kita tentu saja perlu bersaksi kepada semua orang. Ya. Tetapi secara praktis kita harus memulainya dengan yang paling mungkin kita kerjakan atau kita dapat jangkau. Boleh jadi itu adalah keluarga kita sendiri, teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita di sekitar kita. Lalu bagaimana dengan mereka yang jauh? Nah, saudara, tentu saja ini adalah bagian dari pekerjaan Allah juga. Dan kita bisa memulainya dengan mendoakan mereka dan bahkan mendukung pekerjaan misi yang melayani orang-orang yang jauh dari kita. Satu hal yang pasti, semua itu kita lakukan karena satu alasan, yaitu karena kita sudah mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kita mau mentaati amanat Tuhan, membagikan Injilnya kepada dunia ini. Kiranya kita terus menyadari akan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terus digerakkan untuk bersaksi baginya. Dan kita terus meyakini, menyadari kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, yang menyertai kita dengan kuasanya, untuk kita boleh menjadi saksinya di tengah dunia. Amin.